bisnis online untuk pemula. Lalu ternyata kalau bisnis online itu kita bisa mulai dari Instagram, mudah mulainya. Tapi ternyata untuk jadi sukses itu nggak mudah ya, terutama kalau teman-teman yang mungkin kita masih belum memiliki, katakanlah visualnya belum terlalu bagus gitu. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol sebenarnya kalau dari di ini kan juga sudah dua nih, antara corporate juga iya. Bahkan kemarin aku sempat ngeliat ada sebuah event ya yang itu luar biasa juga ya. Folklore itu yang ada Joko Anwarnya juga. Itu kan sempat ada di event waktu launching ya. Launching. Nah, juga ternyata membantu para UMKM juga supaya teman-teman bisa lebih bagus lah visualnya di Instagramnya atau di online shopnya. Dan menangani juga ya beberapa online shop, beberapa UMKM untuk produk fotonya. Nah, sebelumnya mungkin kita mulai, diperkenalkan dulu Mas dari Mas Edi sendiri secara namanya, lalu profilnya, mungkin bisnisnya juga sekalian, silakan. Oh iya, oke. Terima kasih nih sebelumnya Mas Yosef ya dari Sekolah Pebisnis. Senang banget nih malam ini bisa gabung, bisa sharing-sharing juga di sini. Nama saya Edi. Kalau di Instagram Mana Edi Suk, sebenarnya itu dari nama saya Edi Sukmana. Ya saya putar-putar aja. Terus akun yang kedua saya itu TMX Picture. Itu juga akun yang memang saya khususkan juga untuk saya posting beberapa portofolio foto-foto saya. Saya mulai fotografi itu sebenarnya basicnya itu dari media. Jadi dulu bergerak di bidang media kurang lebih 4 tahun. Kebetulan juga sempat jadi pimpinan redaksi di sana. Terus juga sempat memotret profil-profil beberapa pejabat. Jokowi waktu itu juga saya yang foto untuk di cover. Terus juga Dahlan Iskan, Emir Sattar dan lain-lain. Terus mulai di 2016-17 itu saya mulai masuk ke, jadi sebelumnya media, mulai masuk ke foto produk. Gitu, saya sebagai head kreatif di salah satu e-commerce. Itu menangani untuk foto-foto produk, jadi mulai di electronic fashion dan lain-lain lah, makanan juga, kemasan dan lain-lain. Terus mulai masuk di 2019 terakhir sampai 2020 ini saya banyak fokus di foto-foto khususnya di makanan gitu. Jadi emang stylenya itu dari jurnalistik, produk sampai ke makanan itu ya cukup challenging juga ya, tapi cukup menarik. Makanya kenapa di beberapa event juga waktu itu HBO emang kebetulan selalu kontak saya HBO Indonesia untuk foto event-event launching mereka gitu, karena kebetulan stylenya cocok gitu sama mereka kayak gitu. Jadi kurang lebih itulah pengalaman perjalanan saya gitu. Wow, ini saya juga baru tahu ternyata pengalamannya udah banyak juga ya, dari media sampai bahkan foto beberapa pejabat juga dan lain-lain. Tapi sempat jadi kreatif untuk produk fotografinya di e-commerce juga ya. Itu gimana pengalamannya? Ya, salah satu e-commerce. Itu kebetulan e-commerce baru waktu itu tahun 2000 berapa itu di awal ya, kurang lebih 5 tahun lalu itu pertama kali ngerintis. Jadi produk itu semua baru datang, jadi kita harus semua olah dari foto awal sampai ngedesain gitu. Jadi mulai dari koper, tas, backpack, elektronik segala macam, dan itu tiap produk tuh punya karakter foto sama lighting yang beda-beda gitu. Dan itu lumayan agak PR gitu. Gitu. Karena harus bikin katalog ke Mas Edi, terus aku sempat dapat penjelasan juga kan dari Mas Edi bahwa fokusnya kayaknya di produk yang kuliner nih, di produk makanan nih. Aku udah feeling nih, biasanya kalau udah seseorang yang katakanlah bisnis online ataupun fotografer juga Mas kayaknya udah menemukan kayaknya aku di sini, itu biasanya justru orang yang udah pernah nyoba hampir semuanya baru dia sadar kayaknya gue bakalan bisnis kayak gitu. Dan kita kan itu emang biasanya semuanya mau gitu. Iya betul. Dulu juga sempat nyobain wedding pernah, event dokumentasi udah inilah gitu ya. Terus produk dan lain-lain. Terus akhirnya mulai belakang ini kan kondisi pandemi juga ya. Mulai banyak sering di rumah segala macam. Jadi yang kira-kira enak dikerjain di rumah tuh apa gitu ya. Kayaknya fotografi itu lebih menarik gitu. Karena semua produk bisa dikirim ke rumah gitu. Terus akhirnya saya coba tekuni dari tahun lalu sebelum pandemi itu sebenarnya udah mulai agak shifting. Ternyata begitu ada pandemi itu ternyata cukup menjanjikan gitu, karena banyak UMKM baru, juga banyak orang-orang pada mulai bisnis di kuliner atau misalnya produk-produk
sanitizer gitu ya, pada mulai jualan-jualan kayak gitu juga, dan butuh foto-foto produk, dan itu pasar yang lumayan agak grow gitu sekarang ini kalau saya lihat. Apalagi sekarang rata-rata dari teman saya sendiri aja, dari tadinya belum mulai jualan, sekarang udah mulai berjualan, itu pun mulainya dari kuliner ya, dari jualan makanan. Jadi memang banyak sekali orang-orang yang mau masuk ke online ataupun coba berjualan kuliner, tapi memang gapnya itu ya tadi ya, gak mudah juga untuk seseorang itu ternyata mendapatkan perhatian sehingga customer itu bisa membeli dari mereka ya. Nah, kalau misalnya secara kuliner sendiri gitu atau secara fotografi sendiri, mungkin teman-teman di sini masih berpikir, aku nih baru mau jualan, ya udah aku foto terus aku masukin ke Instagramku atau di-share ke story grup WA aku gitu misalnya, atau mereka juga posting di grup WA. Tapi kok ternyata sepertinya nggak terlalu banyak yang tertarik ya gitu. Langsung mereka berkesimpulan, kayaknya makanan saya yang nggak enak nih, gitu. Kayaknya saya kurang nih gitu kan. Atau sebenarnya mungkin promosinya aja yang kurang gitu, mungkin fotografinya aja, fotonya yang kurang gitu. Nah, menurut Mas Edi gimana tuh? Iya, sekarang tuh kan kebanyakan kan digital ya, artinya semua based on-nya tuh visual gitu. Kebanyakan orang melihat dari handphone, Instagram, terus juga lewat marketplace dan lain-lain, itu semua base-nya tuh visual, gambar lah at least ya. Jadi kalau misalnya orang pertama kali lihat makanan atau misalnya produk, yang pasti akan dilihat pertama kali itu gambarnya gitu. Kalau misalnya saya pesan di aplikasi online buat pilih makanannya, kadang lihat gambarnya dulu gitu ya. Ini gambarnya menarik nggak gitu ya produknya, kayaknya kelihatan enak nggak gitu ya. Nah, itu juga cukup ngaruh. Jadi kalau misalnya orang starting terus gambarnya misalnya jualan ayam kecap gitu ya, terus ayamnya kelihatan hitam banget gitu ya, juga orang nggak akan terlalu tertarik gitu, kayaknya ayam gosong atau kenapa kan juga nggak ini gitu ya, nggak akan proper gitu. Tapi abis itu mungkin kalau ada testimoni dan lain-lain mungkin akan berbeda ya. Tapi kalau misalnya untuk pertama kali orang melihat visual itu sangat berpengaruh gitu, karena pertama kali yang diolah dicerna sama pikiran kita kan semua dari mata gitu, dari visual gitu. Kalau kita ngeliat itu sesuatu yang menarik gitu, oh ini enak nih kayaknya gitu ya, habis itu baru cobain, habis itu baru dia tahu apakah benar enak apa enggak gitu kan, biasa dari sana. Makanya penting banget kalau buat teman-teman yang baru mulai bisnis atau apa itu, mempercantik atau merapikan foto-fotonya. Kalau misalnya jualan lewat Instagram ya mungkin lebih baik juga feed-nya tuh diatur gitu, jangan terlalu berantakan, foto-fotonya ditata, jangan sehingga orang tuh begitu lihat misalnya Instagram itu atau misalnya media sosial atau marketplace, orang langsung tahu informasinya, makanan apa yang dijual, produk apa yang dijual, informasinya tuh lengkap atau sesuai lah lewat foto-foto itu gitu. Makanya kenapa kalau foto produk ya, khususnya selain makanan juga kayak misalnya foto tas dan lain-lain fashion, itu juga harus benar-benar cukup detail gitu ya, dalamnya apa, apakah ada kantong atau tidak, kayak gitu. Itu foto-foto yang harus disampaikan atau dipajang agar pengunjung atau calon pembeli itu juga tahu gitu kira-kira produknya itu seperti apa, dan itu harus lengkap gitu ya. Yang paling tricky itu warna gitu ya. Biasanya kalau baju gitu ya, orang udah warna hijau, warna biru hijau toska, biru, nah itu agak tricky gitu ya. Makanya kenapa foto-foto itu juga sangat penting kalau kita bisa bikin foto yang cukup sesuai lah gitu. Karena banyak kadang-kadang yang mau mulai baru aja mulai dan dia merasa mindsetnya secara foto produk ini justru aku kan mau jual barang ini, berarti fotoku ini harus menunjukkan foto aslinya seperti apa gitu. Dia berpikir bahwa pokoknya kan kelihatannya asli nih yang aku foto ini seperti ini gitu. Tapi tidak mempertimbangkan waktu orang lihat itu kira-kira mereka akan satu tertarik gak, kedua kadang-kadang kan dari foto kita langsung bisa juga menyentuh beberapa sense mereka ya. Jadi bukan cuma di mata bagus, tapi kayaknya kok teksturnya nggak jadi pengen nyobain ya gitu, mungkin ada coklatnya atau gimana gitu. Kayak kalau melihat foto feednya dari Mas Edi kan itu udah kayak kita lihat makanannya di depan mata kita gitu, jadi kayak pengen banget gitu. Nah, jadi foto produk yang bagus itu bukan hanya menunjukkan ternyata foto yang realnya aja, tapi bisa membuat orang itu emang benar-benar pengen ya. Dan itu penting ya. Kadang-kadang kalau di online kan saya selalu bilang ada trafficnya, ada interaksinya, ada konversinya. Nah, tadi sempat dimention teman-teman ada testimoni. Nah, kadang-kadang kita banyak kasih testimoni untuk konversi, tapi kita belum bisa diperhatikan produknya, karena produknya efektif. Kalau dari selama ini kan banyak menangani foto-foto produk juga nih Mas Edi.
banyak kelemahan yang newbie, terutama yang baru masuk ke dalam bisnis online. Itu apa sih biasanya kesalahan yang sering dilakukan oleh mereka sehingga kayaknya mungkin teman-teman yang baru coba sekarang bisa belajar juga? Iya, kalau untuk foto sebenarnya kuncinya pasti ada di cahaya ya, gitu ya. Nah, kebanyakan juga pertama kali misalnya mau posting produk atau foto itu difoto di dalam ruangan gitu ya. Nah, itu juga agak apa ya, membuat hasil warna dan juga detail produk itu juga hilang gitu. Jadi kalau misalnya memang kita mau mulai foto-foto produk agak proper dan hanya mengandalkan handphone, usahakan pencahayaannya juga cukup. Kalaupun di dalam ruangan, usahakan cahaya di dalam ruangan juga cukup gitu. Kalau misalnya tidak ada, ya paling kita memanfaatkan cahaya matahari gitu ya, atau natural light gitu ya. Kita bisa bawa produknya keluar rumah pagi-pagi ya, jangan terlalu siang gitu, pagi atau sore gitu kalau misalnya nggak terlalu mendung. Lalu kita coba untuk foto produknya. Nah, itu biasanya dari segi warna, dari segi detail, dari segi ketajaman dengan handphone pun itu akan bisa menangkap foto produk atau produk-produk itu dengan lebih bagus dibandingkan dengan foto di dalam ruangan gitu. Nah, seringkali kalau misalnya saya juga lihat di marketplace dan lain-lain, itu foto-foto masih juga banyak yang difoto di dalam ruangan gitu ya. Kalau cahayanya di dalam ruangan itu nggak terlalu bagus, itu agak kurang menarik gitu ya, warna segala macam nggak terlalu keluar. Jadi kalau misalnya ada keterbatasan, bawa aja keluar gitu. Pagi-pagi atau ini ya, sebelum kita mulai aktivitas di media online atau apa, pagi-pagi foto produk dulu juga boleh kayak gitu. Jadi biar dapat ini ya, visualnya yang menarik. Oh iya, teman-teman kalau dia mau tanya silakan masukkan pertanyaannya di question box ya. Nanti kita akan tampilkan di screen supaya bisa didiskusikan juga nih, dijawab sama. Nah, biasanya yang sering kejadian juga sekarang kan lihat tren dari foto produk. Ternyata foto produk itu ada nggak hanya foto produk yang sifatnya produknya itu gitu lalu ditampilkan jadi senternya dari scene-nya. Ternyata nggak hanya itu aja ya, tapi ada beberapa foto produk yang kayak sedikit soft selling juga gitu. Jadi kita tuh jadi lebih mix juga ya. Iya, betul. Apalagi kalau misalnya di model Instagram atau apa kan, kalau misalnya kita mau posting sesuatu produk jualan juga kita nggak bisa terlalu hard selling ya. Orang akan selalu agak skip gitu ya. Makanya mungkin juga bisa dikombinasi dengan storytelling gitu. Jadi fotonya itu konsepnya itu ada ceritanya. Misalnya kalau misalnya fashion itu mungkin paling gampang ya dengan konsep OOTD gitu ya. Orang pakai lagi jalan di depan, lagi di taman atau apa, itu kan juga konsep foto-foto yang sebenarnya bisa dipakai. Tapi kalau misalnya ada produk-produk lain, misalnya juga bisa nggak harus selalu difoto secara model katalog ya, ditaruh di tengah, lalu juga dengan background putih juga nggak harus selalu. Misalnya kalau produk skincare mungkin sambil produknya sambil dipakai atau sambil dipegang, itu juga suatu konsep-konsep yang menarik itu, sehingga orang merasakan bagaimana produk itu digunakan, bagaimana produk itu dipegang, bagaimana produk itu dipakai. Misalnya kalau jualan dompet gitu, bagaimana dompet itu dipegang, bisa masuk uang berapa. Kalau jualan jaket, bagaimana jaket itu bisa punya fungsi apa, seperti itu. Itu foto-foto yang menurut saya juga bagus untuk ditampilkan di media sosial atau marketplace dengan konsep storytelling. Jadi kalau foto ada kurang lebih ada konsep katalog, konsep storytelling, sama konsep buat visual interaktif gitu. Jadi kalau misalnya kita mau pertama kali mungkin foto jenis katalog mungkin oke gitu ya. Tapi kalau untuk lebih menarik lagi bisa pakai konsep storytelling. Jadi ada ceritanya, nggak cuman monoton gitu ya, foto statis aja gitu produknya, terus orang-orang mau bosan. Tapi kalau misalnya kita mau posting di Instagram kan harus ada variasi ya. Kalau jualan satu produk terus foto itu terus di Instagram juga kan monoton gitu. Jadi bisa dikombinasi. Yang kemarin saya senang juga ngeliat akunnya tadi kan, sebelum live ini saya sempat lihat akunnya juga di TMX Picture sama di tempatnya Mas Yadi. Itu kelihatannya hasilnya kayak foto pakai DSLR, maksudnya keren-keren gitu, tapi ada beberapa yang justru udah ikutan workshopnya, sempat ada seminar juga dari Mas Yadi, itu keren-keren banget, itu mirip kayak fotonya benar-benar dieksekusi pakai DSLR gitu. Kalau secara awam yang lihatnya ya, ini kok bisa kayak gitu ya, fotonya pakai foto smartphone gitu ya. Ternyata mungkin dengan penempatan layoutnya dan angle-nya itu juga mempengaruhi banget dan besar banget ya hasil akhir foto ya. Ya betul, angle, penempatan, komposisi, penataan produk gitu ya, mana produk utama, mana produk pendukung, itu juga harus selalu diperhatikan. Terus arah cahaya, misalnya kalau produknya itu bentuknya kemasan gitu ya, biasanya kalau dari arah cahaya dari depan itu akan mantul gitu ya,
akan nggak kelihatan brandnya segala macam. Jadi kita harus tata di mana lighting yang tepat, itu juga akan mempengaruhi gitu. Soalnya kayaknya sekarang kan banyak banget juga ada teman-teman kita yang mungkin termasuk juga dari Mas Edi ada jasa foto produk juga. Nah, tapi kalau saya selalu bilang buat teman-teman yang sekarang di bisnis online, kita bisa pakai jasa foto produk sih bagus banget, tapi kita juga harus punya pengetahuan gimana caranya untuk menggunakan apa yang kita punya yaitu smartphone. Sesimpel mungkin adalah teman-teman sudah pakai jasa foto produk, udah dapat foto-fotonya, tapi sudah pasti teman-teman akan nambah lagi, entah teman-teman misalnya mau buat story, atau teman-teman nanti tiba-tiba ada sesuatu hal yang spontan gitu sifatnya ya, ada customer datang dan lain-lain, kita kan harus langsung buka smartphone, habis itu langsung ngambil momen itu kan. Tapi kalau kita nggak punya pengetahuannya, nggak ngerti cara gunain smartphone-nya secara optimal, akhirnya momen-momen itu jadi miss sebenarnya gitu. Jadi kadang-kadang teman-teman juga harus punya kemampuannya juga nih ya untuk bisa foto. Iya, betul. Kalau misalnya kita bisa tahu kurang lebih teknik, pemahaman, minimal kita kenal sama kamera yang kita punya gitu. Karena tiap kamera itu kan punya kelebihan sama kekurangannya masing-masing. Kalau kita udah kenal tuh, udah tahu nih, oh nih kameranya tuh angle-nya lebar banget, oh ini efek beauty-nya tuh soft banget gitu. Jadi kalau kenal foto produk nggak terlalu real gitu, terlalu soft gambarnya, itu kita harus kenali dulu. Nanti kalau udah kenal, kita mau pakai kamera handphone juga lebih enak gitu. Jadi kalau misalnya kayak tadi Mas Yosef bilang, tiba-tiba kita harus langsung foto, kita udah tahu nih natanya gimana gitu. Ada misalnya foto kue gitu ya, tiba-tiba baru ada orderan datang, bikin terus udah jadi harus langsung segera difoto misalnya kayak gitu. Kalau kita udah tahu tekniknya, kita udah langsung bisa misalnya nggak kehilangan momen untuk memfoto produk itu sebelum kita kirim ke customer kayak gitu. Oke, wah. Kalau boleh tahu dari semua jenis foto produk itu, kebetulan kan dari saya sendiri cukup awam dari sisi perbedaan antara beberapa produk itu. Apalagi kalau e-commerce kan banyak banget produknya. Tapi pada akhirnya, saya konsentrasi aja di kuliner gitu. Sebenarnya apa sih yang paling menentukan? Kalau di produk ini itu beda ya sama produk ini gitu. Soalnya kalau saya nih awam, kayaknya semuanya bedanya dikit-dikit gitu. Tapi pasti ada perbedaan. Iya, beda. Biasanya kalau di produk-produk itu teknik pencahayaannya beda-beda gitu. Kalau misalnya produk-produk elektronik atau yang model barang-barang yang bermaterial kayak besi, kaca dan lain-lain, itu kan ada efek pantulan. Nah itu yang akan lebih rumit untuk penataan lightingnya. Kita harus tutup bagian atasnya agar tidak ada pantulan dari atas, kita harus tutup bagian samping agar pencahayaannya tepat, kayak gitu, kayak jam tangan juga kita harus nata sesuatu. Tapi kalau makanan itu relatif pencahayaannya itu sebenarnya lebih gampang gitu, dengan konsep yang nggak terlalu beda-beda, walaupun makannya beda-beda, penataannya beda-beda, tapi pencahayaan lightingnya itu lebih mudah gitu. Makanya dari sekian banyak pengalaman yang saya foto, makanan ini lebih menarik gitu, karena secara setup segala macam saya nggak perlu pusing, yang perlu pusing adalah konsepnya gitu. Kalau yang sebelumnya mungkin setupnya udah pusing gitu, terus harus misalnya kalau fashion dengan model segala macam harus ngadepin mood juga beda. Kalau misalnya wedding harus ngadepin pihak keluarga gitu, harus ngadepin pihak mempelainya gitu. Kalau event harus on the spot juga, hari itu juga saya harus maksudnya jadi begitu foto hari itu langsung saya kasih tanpa edit, jadi on the spot harus sudah clear gitu, jadi tanpa editing sama sekali harus sudah bagus kayak gitu. Kalau foto makanan itu lebih tenang, begitu beres foto makanan selesai bisa saya makan. Jadi lebih menyenangkan. Di era pandemi ini, di era teman-teman pada di rumah gitu ya, sebenarnya ini juga jadi peluang yang besar, bukan cuma buat teman-teman yang mau berbisnis kuliner ya, tapi juga yang mau berbisnis foto produk juga ya, foto produk kuliner gitu ya. Karena ternyata kuliner itu untuk dimulai tidak seperti barang-barang lainnya yang kayak jam ada refleksinya, pencahayaannya bisa dipantau gitu ya. Oke, ternyata oke. Nah, kalau boleh tahu juga, ternyata kalau misalnya kuliner itu kan lebih mudah untuk difoto karena positioningnya, refleksinya, dan lain-lain. Berarti boleh juga kita simpulkan kalau misalnya foto produk itu sebenarnya toolsnya kamera yang profesional ataupun smartphone itu dua-duanya bisa, tapi yang terpenting adalah gimana strategi kita sendiri secara orang yang foto ini untuk mengatur si setup itu ya. Itu lebih penting ya. Iya betul. Jadi kalau misalnya kita sudah tahu kelebihan kekurangan kamera kita atau handphone kita, yang penting dimakan adalah nata gitu. Jangan sampai nanti ornamen-ornamen pendukungnya itu terlalu berantakan, terlalu
numpuk gitu. Tadinya mau jualan ayam goreng, tapi yang lebih menonjol itu tomat, timun, sama seladanya di belakang gitu ya. Jadi nggak terlalu stand out itu ayam gorengnya. Nah, itu yang penting. Jadi kita harus tahu selling pointnya yang mana gitu. Khususnya buat teman-teman yang misalnya bergerak di bidang kuliner gitu kan tahu persis ya. Saya bikin kue nih, kuenya kelebihannya apa misalnya. Oh, kuenya itu ada di dalamnya ada coklatnya, berarti coklat dalamnya itu harus kelihatan kayak gitu. Terus kalau misalnya di dalamnya ada kacangnya, berarti kacangnya harus kelihatan gitu. Atau misalnya jualan apa siomay harus kelihatan isinya apa, daging segala macam. Jadi itu yang visual-visual yang harus dimunculkan. Dan itu harus yang perlu diperhatikan juga gitu, natanya, terus selling pointnya apa gitu, selain dari teknik kamera itu sendiri. Kalau misalnya tadi fotonya siomay ini katakanlah, kalau soalnya saya yakin banget nih teman-teman di sini pasti udah ada yang jualan siomay atau jualan makanan lain. Tapi kepikirannya itu foto angle-nya itu cuma satu angle, yaitu udah jadi siomaynya ditaruh di piring terus difoto sekali itu gitu. Padahal kan kita bisa explore banyak hal dari sebuah siomay itu gitu ya. Nah, salah satunya tadi dari jauh kita bisa moto secara general semuanya. Terus bisa mungkin ganti angle-nya tapi somaynya difoto. Tapi ternyata bisa somaynya dibuka juga ya, dilihatin isinya apa. Mungkin juga bisa somaynya ternyata ada bumbunya juga. Ternyata itu bisa dimasukin ke fotonya juga ya. Jadi kita coba beberapa jenis foto dari sebuah makanan tadi itu bisa kita ambil ya untuk mendeskripsikan makanan ini. Jadi yang penting kan kita tujuan foto supaya informasinya sampai ya. Informasinya tuh orang tahu gitu begitu lihat foto, oh ini siomay ini ada sambelnya apa enggak gitu. Oh ini siomay ini isinya daging ayam atau sapi. Misalnya oh itu siomay ini besarnya seperti apa. Kalau misalnya kita jepit disumpit kan orang ketahuan, oh ternyata ukurannya kurang lebih segitu. Terus dalam satu porsi isinya berapa, ada 5. Nah, itu juga harus sampai ke customer atau calon pembeli gitu ketika kita melakukan foto produk kayak gitu. Oke, wah. Sampai tadi informasi mengenai size dijepit pakai sumpit, jadi kelihatan bahwa besarnya segitu. Ini kayak kalau di online shop yang tipikalnya tas, itu juga tasnya dibandingkan teman-teman diedit pakai Canva atau pakai aplikasi, dikasih tingginya berapa, lebarnya berapa gitu ya. Dibandingkan dengan kayak gitu, mendingan diletakkan flat lay, habis itu dimasukin beberapa barang sehingga orang langsung kebayang ternyata tas itu bisa isi apa aja gitu ya. Iya, betul. Pengalaman waktu saya di produk itu yang jadi challenge-nya gitu, gimana cari ngasih tahu ke orang ukurannya itu berapa. Kan orang kalau misalnya pesan barang online suka komplain ya, di gambarnya besar gitu, begitu nyampe itu kecil gitu ya. Misalnya dompetnya tuh ternyata panjang gitu, ternyata kalau di foto kelihatannya pendek gitu, tapi ternyata panjang. Nah makanya itu kenapa butuh misalnya dompetnya lagi pegang sama tangan kayak gitu, jadi ketahuan panjangnya tuh sekian kayak gitu. Itu visual-visual yang informatif lah yang perlu kita bangun gitu, story-nya ke customer kayak gitu. Termasuk makanan juga, ukurannya, volumenya, banyaknya kayak gitu. Walaupun kalau dalam teknik food fotografi kita harus styling sedikit ya. Jadi mungkin ada beberapa yang harus kita upgrade sedikit, volumenya kita naikkan sedikit biar lebih menarik, dagingnya kita tata sedikit walaupun tanpa perlu harus menambah jumlahnya. Jadi misalnya kalau dagingnya 5 ya tetap 5 gitu, nggak kita jadi 10 gitu, tapi 5 tapi gimana ditata supaya semuanya tuh terkumpul gitu, ngelihat orang tahu isinya tuh ada daging, ada lobaknya, ada tomatnya, ada sawinya kayak gitu. Itu harus informasi, jadi ya bukan sekedar cuma ditaruh dikumpulin, apalagi kalau misalnya ada bumbu kecap atau bumbu kacang ya siomay langsung dicampur diaduk udah nggak kelihatan apa-apa. Itu jangan gitu. Jadi kita harus atur juga. Wah, ini tipsnya bagus banget ya. Jadi teman-teman sebenarnya kelihatan ya teman-teman ya, bukan masalah smartphone-nya atau teman-teman pakai foto yang profesional dengan DSLR, tapi strategi ini yang motif teman-teman pasang, teman-teman mengisi timeline timeline foto untuk online shop kita dengan lebih baik lagi. Tadi contohnya menggunakan bahan-bahan yang kita gunakan untuk membuat barang itu, untuk membuat makanan itu, ternyata itu perlu teman-teman tampilkan gitu ya. Mungkin buat cheese stick berarti harus ada cheese-nya, harus ada komponen apa aja gitu, itu kelihatan juga di sana. Dan sebetulnya teman-teman bisa lakukan dengan smartphone, tinggal kita mengkreasikannya itu, layout-nya juga ya, termasuk tadi mengatur setup-nya, cahayanya harus apa, pantulannya kayak gimana, itu yang mesti kita kuasai ternyata. Nah kalau sekarang nih kebetulan Mas ada tren di Instagram yang saya kemarin baru baca nih, ada 10 tren di Instagram nih, sekarang kita kembali lagi kayak ke masa lalu lagi.
Jadi tanda petik kalau Instagram ini kan agak raw, jadi kayak story kan kayaknya ada scene, terus ada raw fotonya gitu, kayak nggak terlalu profesional, nggak terlalu polis. Tapi ada juga yang profesionalnya juga. Nah, kemarin ada satu brand yang dia campaign itu karena dia lagi pandemik, dia endorse ke si selebgram itu. Tapi fotonya itu kayak selfie, jadi biasa aja gitu, foto biasa tapi itu dijadikan campaign. Nah, sekarang ternyata ada tren juga yang kayak foto produk, tapi yang sifatnya dia kayak natural, terus ada di keadaan tertentu gitu, ada scene tertentunya gitu. Nah, itu kayaknya sekarang mulai banyak juga ya. Iya, betul, karena sekarang kan semua serba online ya. Di online itu kan yang paling penting itu gimana kita ngebangun trust ya, ngebangun kepercayaan sama customer. Nah, itu juga kenapa mungkin sekarang trennya mulai foto-foto raw, foto-foto yang sekedar ala kadarnya itu juga jadi salah satu tren. Tapi kalau menurut saya, walaupun kita foto ala kadarnya, tapi informasi-informasi pentingnya itu juga harus tetap tersampaikan. Jadi kalau misalnya baju misalnya mau difoto secara natural gitu ya, difoto di depan cermin, tapi harus kelihatan ternyata fitnya seperti itu, terus juga warnanya seperti itu, terus juga tersampaikan gitu. Tapi emang karena kita perlu ngebangun trust ya, semua orang kan lewat online gitu, mungkin ada customer journey yang pernah kecewa sama produk itu, atau misalnya ngerasa beda segala macam, makanya foto-foto raw itu bisa jadi kombinasi sebagai pelengkap foto-foto buat yang awal-awal untuk bisa menarik perhatian kayak gitu. Nah, ini penting banget teman-teman. Kenapa? Karena sekarang ini kan lagi saya bilangnya ada tren, yaitu satu adalah jadi blogger di Instagram, yaitu membuat informasi-informasi buat microblog dan lain-lain. Tapi satu lagi kan adalah seorang pebisnis juga nih. Ada teman-teman yang masuk ke Instagram maunya berbisnis, jadi membuat toko online, membuat online shop. Kadang-kadang kita sebagai pebisnis ini terjebak, maunya mulai brand, maunya mulai bisnis, tapi kita malah akhirnya jadi blogger di Instagram gitu. Yang dimana itu caranya beda, cara suksesnya juga beda sebetulnya. Nah, jadi kenapa hari ini juga saya mengundang ini Mas Edi, dan kebetulan juga pas bisa banget hari ini, adalah supaya mau diskusi juga. Ternyata kalau misalnya kita mau jadi pebisnis online, teman-teman mau buka online shop, mau jualan kuliner, itu yang harus diperhatikan itu bukan sharing-sharingnya aja, tapi senjatanya adalah foto produknya. Jadi gimana teman-teman mengkombinasikan produk supaya orang bisa melihat tertarik, lalu lama-lama konversi setelah engage sama teman-teman di online shop teman-teman. Nah, itu penting banget. Jadi salah satu kenapa kita ngundang juga Mas Didi adalah supaya teman-teman bisa meningkatkan skill part fotografi ini yang paling bisa dieksekusi paling cepat kayaknya, karena semuanya lagi di rumah lagi tuh. Nah, jadi buat teman-teman mungkin ada pertanyaan selanjutnya adalah gimana caranya kalau misalnya kita udah punya sebuah smartphone nih, udah gitu sekarang kita mau coba untuk foto di rumah. Nah, itu sebetulnya cukup nggak sih dengan apa yang kita punyai sendiri di rumah itu, tanpa kita harus nambah properti-properti tambahan lainnya gitu? Nah, sebenarnya cukup-cukup aja Mas. Kadang juga saya waktu foto produk itu banyak juga pakai properti-properti di rumah gitu. Saya bongkar lemari, piring, rak apa gitu, gelas saya bongkar gitu. Yang penting kita bisa natanya aja. Maksudnya pemilihan warnanya cocok apa enggak. Talenan, saya juga misalnya pernah juga pakai talenan itu bekas souvenir wedding kayak gitu kan, banyak tuh kalau souvenir wedding ya dulu, mungkin juga numpuk di pajangan di rak itu nggak kepake, itu juga bisa jadi dimanfaatin buat properti-properti. Yang penting gimana caranya kita nata atau milihnya. Misalnya kalau konsep warnanya itu yang lain adalah coklat gitu ya, mungkin jangan tiba-tiba ada ornamen misalnya warna merah gitu, bisa juga agak cenderung hijau tua gitu yang mendekati, jadi lebih pengaturan warna komposisinya juga bisa lebih tepat. Jadi walaupun menggunakan barang-barang yang ada di rumah, tapi kita bisa pilih mana barang-barang yang sesuai untuk jadi properti atau props di foto untuk mendukung. Misalnya kalau baju fashion, kira-kira gimana nih cara gantungnya, misalnya gimana di rumah, tembok mana yang kira-kira cocok nih gitu, apakah bajunya terang, cocoknya backgroundnya mungkin lebih gelap, kayak gitu. Sebaliknya misalnya bajunya gelap, mungkin cari tembok yang lebih terang kayak gitu. Jadi yang penting kita bisa mempatupadankan konsep itu, jadi lebih produknya itu juga lebih tertata gitu, lebih tepat. Jadi walaupun dengan barang-barang ada di rumah, sebenarnya kita bisa mulai dari apapun ya, bisa mulai dari hal barang-barang yang sederhana, properti-properti yang sederhana untuk foto. Yang penting kita natanya, mengaturnya itu sesuai gitu. Oke, wah ini insight-nya banyak banget ya.
Terus sekarang juga kalau di dunia kuliner, kemarin sempat browsing-browsing, sekarang udah mulai mereka tuh fotonya yang lebih warna-warni, terus kadang-kadang udah lebih close up gitu, macro shot ya, lebih dekat gitu, terus kadang-kadang ada yang menunjukkan teksturnya juga gitu. Nah, ternyata foto itu ada trennya juga ya. Mungkin buat teman-teman di sini kan, kalau misalnya kita yang baru mulai ke online shop, baru mulai masuk ke dunia fotografi untuk produk kita berpikirnya ya udah, pokoknya foto produk itu seperti yang ada di marketplace, ada foto depan, foto samping, foto belakang gitu, udah gitu selesai, mungkin ke Instagram. Tapi ternyata foto itu terus berevolusi dari mulai dulu ya sampai sekarang, terus gaya-gayanya itu selalu berkembang terus. Nah, jadi itu juga penting untuk kita supaya kita tahu nih yang lagi trending di Instagram itu sebenarnya foto produknya yang kayak apa sih gitu. Berarti kita bisa mencari perhatian orang dari situ. Iya, eksplorasi ide, eksplorasi konsep itu perlu ya. Jadi kalau misalnya kita mau cari referensi-referensi, mungkin juga bisa lewat Pinterest kayak gitu kan, juga bisa ya buat cari-cari kira-kira gambar-gambar yang menarik sekarang tuh kayak apa. Kayak misalnya untuk konsep-konsep makanan sempat juga dipengaruhi sama foto-foto dari Turki, atau misalnya foto-foto dari fotografer-fotografer Rusia gitu yang konsepnya rustic banget gitu, yang lebih old school kayak gitu juga. Ya, rustic. Tadi saya lagi nyari kata-katanya apa sih istilahnya? Oh iya, rustic. Iya, rustic. Iya, nah itu juga akan berpengaruh pada tren-tren foto. Jadi biasa kalau udah ramai di luar, di Indo juga biasanya akan mengikuti. Kalau misalnya mungkin juga teknik-teknik levitasi gitu ya, juga mungkin sekarang udah mulai itu ya, digital imaging yang makanannya melayang-melayang, terbang-terbang, itu juga mulai agak-agak jadi tren lagi gitu ya. Dulu sempat pernah, terus sekarang mulai ada mulai jadi variasi lagi. Nah itu juga kita bisa ngikutin, bisa lihat sebenarnya kira-kira yang lagi banyak tuh apa, dan itu kita bisa sesuaikan lah gitu. Secara teknik itu semua bisa dipelajari gitu. Yang penting kita tahu nih, oh nih foto ini lagi menarik. Dulu sempat juga rame konsep-konsep pastel gitu ya, warna-warna soft gitu ya. Nah mungkin juga sekarang kayak mulai masuk lagi gitu kayaknya trennya ke konsep-konsep simple, warna-warna pastel, warna-warna soft gitu, kombinasi coloring warna gitu ya. Itu juga mulai jadi tren lagi, mungkin karena dengan konsep itu propertinya nggak terlalu banyak gitu, karena tinggal permainan warna, konsep, ide, styling, terus juga penataan produk yang bahan bakunya mungkin 1-2 tapi bisa dikombinasikan dengan permainan warna kayak gitu-gitu. Nah itu emang perlu selalu ngikutin lah, minimal gitu ya, minimal kita bisa ambil salah satu atau dua gitu tren-tren yang lagi menarik. Misalnya kalau fashion, OOTD gitu sekarang lagi banyaknya angle-angle-nya itu dari bawah gitu ya, lagi banyak explore yang medium shot atau misalnya extreme shot gitu ya, ke arah produk-produk tertentu gitu ya, itu juga kita ikutin gitu. Jadi kita ngikutin aja tren-tren yang lagi ada ya. TikTok juga banyak banget itu ide-ide dari sana gitu ya. Fotografer dari luar juga banyak sharing tentang tren-tren fashion di sana, tren-tren foto produk gitu di sana. Itu juga kita bisa pelajari juga untuk kita adapsi lah gitu, beberapa hal yang menurut kita sesuai dengan produk. Jadi jangan semua juga dimasukin, nanti bisa berantakan. Konsepnya malah jadi nggak jelas ke arah mana ya. Iya. Tapi artinya berarti fotografi itu dia bisa jadi, kalau yang kita ngikutin tren itu tanda petik kita bisa masuk ke tempat di mana waktu konsumer scrolling di feed kita, itu langsung jadi menarik untuk mereka, memancing masuk ke online shop kita ya. Nah begitu masuk ke online shop kita menunjukkan foto produk juga sama dengan foto produk, tapi dengan angle yang berbeda, mungkin lebih lengkap lagi, terus ingredients-nya kayak gimana dan lain-lain itu ada di timeline kita. Nanti di foto produk yang lain lagi, itu bukan cuma untuk memancing orang masuk, lalu bukan cuma menunjukkan ingredients-nya, tapi berusaha untuk coba closing-in mereka supaya pesan foto produk kita, misalnya dijadikan paket, mungkin foto produknya berapa yang lain gitu ya, dijadikan, katakanlah teman-teman fotonya sepatu, makanya sepatunya ada variasinya 3 variasi, itu semua ditampilkan di dalam satu foto misalnya, jadi orang-orang langsung bisa melihat semuanya dan dia milih untuk bisa pesan gitu ya. Nah ternyata foto produk itu fungsinya beda-beda ya. Kalau saya bilangnya nggak tahu sih, tapi dari sisi online shop gitu ternyata foto produk itu ada hard selling,
ada soft selling sama ada cover selling juga ya. Jadi menunjukkan foto produk, tapi tanpa foto produk itu di tengah-tengah dari si image itu. Gitu. Katakanlah kemarin baru ngeliat fotonya dari si Brodo gitu. Nah dia pakai Brodo itu kan adventure, terus orangnya naik motor, terus dia pakai sepatu di Brodo. Tapi ambience keseluruhannya itu adalah orang naik motor lagi naik ke arah gunung ke puncak gitu. Nah itu di capture, tapi dari sepatunya kan, nah itu kayaknya cover selling, banyak kayak gitu ya. Dan semua jenis foto itu harus kita kombinasikan ya di feed kita ya. Iya, betul. Jadi informasinya itu harus bisa kita lengkapi lah gitu dari foto 1 ke foto 2 ke foto ketiga dan foto berikutnya gitu. Jadi kalau misalnya kita udah punya foto katalog, jangan lagi tampilin foto katalog lagi. Coba tampilkan foto-foto yang konsepnya storytelling atau lebih ke fungsional. Kira-kira dipakai, kalau dipakai itu cocoknya kayak gimana? Kayak misalnya tadi soal Brodo ya, cocoknya buat main casual yang juga memang pengen adventure kayak gitu. Nah itu kan sampai dengan foto-foto dengan konsep-konsep foto yang ditampilkan gitu. Jadi orang udah tahu secara visual, begitu lihat tahu fungsinya tuh buat laki cowok yang pengen kelihatan lebih maskulin kayak gitu, terus juga demen adventure kayak gitu. Nah itu juga memang penting banget sih untuk bisa disampaikan, terutama produk-produk fashion. Kalau makanan mungkin udah kelihatan ya gitu ya, tongseng gitu ya udah ketahuan gitu ya, fungsinya atau ini orang udah punya gambaran visual tongseng seperti apa. Mungkin yang sekarang lagi ngetren itu Korean garlic bread gitu ya, roti Korea itu ya, itu juga lagi ngetren. Nah mungkin juga secara visual orang udah tahu bentuknya, tapi mungkin isinya dibuka lagi, diperlihatkan lagi sehingga orang tahu, oh iya ini tebalnya tuh kayak apa, terus cheese creamnya tuh di dalam tuh setebal apa kayak gitu, terus garlic breadnya itu di dalamnya itu banyak apa enggak kayak gitu-gitu. Itu informasi yang perlu kita tampilkan dari foto 1, foto 2, foto 3, foto 4. Jadi kenapa mungkin sekarang juga kan di Instagram udah ada konsep carousel ya, itu juga bisa dimanfaatkan. Selain buat microblogging juga kita bisa manfaatkan buat informasi foto yang lebih menarik gitu. Kalau misalnya di TMX itu saya selalu sampaikan setelah di swipe itu biasanya ada informasi tentang kelebihan dari makanan itu. Walaupun misalnya cuma puding, ada stroberinya, saya jelaskan tentang stroberi itu manfaatnya apa kayak gitu. Jadi orang juga bisa nggak cuma ngelihat visual makanan tapi tahu nih manfaatnya makan stroberi itu apa sih gitu, manfaatnya. Sebenarnya tongseng itu sejarahnya dari mana sih, itu biasanya saya juga tampilkan di slide-slide berikutnya setelah foto utama itu, sehingga orang tuh bisa bukan cuma ngeliat fotonya tapi dapat sesuatu lah gitu. Kalau saya sering ngepost itu juga biasanya saya kombinasikan dengan informasi-informasi itu. Kalau jeruk, misalnya minuman jeruk itu ada vitamin C itu bagus buat apa sih gitu, sekarang tuh buat imun segala macam, itu saya tampilkan di slide berikutnya dengan konsep visual text kayak gitu. Jadi foto terus juga dikombinasi dengan beberapa foto lain untuk informasi yang lebih lengkap kayak gitu. Oke. Berarti sebetulnya selain bisa fotografi smartphone, at least teman-teman harus bisa sedikit editing lah ya, sedikit editing di smartphone untuk melengkapi info-info itu ya. Nanti jadi dikombinasikan nih, kalau teman-teman yang baru masuk ke dunia online shop, sekarang skill yang dibutuhkan satu, teman-teman tahu strategi untuk tadi, strategi memoto, strategi setup, pencahayaan, dan lain-lain, tapi ternyata bisa dieksekusi pakai smartphone juga. Lalu kedua, teman-teman belajar editing supaya at least teman-teman bisa mulai untuk memasukkan informasi. Nah, yang selanjutnya itu kalau misalnya tahu nih polanya fotografi ternyata nggak hanya dari triknya aja, tapi yang lebih penting adalah setupnya dan gimana cara kita bisa update sama trennya juga. Nah, kalau sekarang itu biasanya ada yang tadi itu kayak levitation shot. Saya ngeliat di akunnya dari TMX Picture itu kan terakhir tuh levitation shot itu kayak ngambang ya. Jadi kalau nggak salah mie-nya di itu habis itu ada. Nah itu juga ternyata sekarang udah membuat yang bisa seperti itu bisa dari aplikasi smartphone juga loh, bisa kita edit loh dengan teman-teman pakai smartphone, cari aplikasi di smartphone lalu bisa untuk edit yang seperti itu, walaupun hasilnya pasti akan jauh lah kalau dengan yang software profesional gitu, tapi artinya teman-teman juga bisa untuk mereplika tren-tren foto itu dengan sekarang yang aplikasi-aplikasi sudah ada di smartphone teman-teman. Dan possibility-nya itu lebih jauh dibandingkan dengan dulu ya. Kalau dulu mungkin lebih limited. Iya. Sekarang tuh aplikasi handphone editing tuh justru lebih, boleh bilang powerful ya. Saya hampir 80% lah gitu ya. Sekarang ngedit pun lewat handphone untuk Lightroom ya, untuk editing foto. Jadi begitu saya foto,
dari kamera, saya pindah ke Lightroom mobile, saya edit di sana lewat handphone gitu. Karena lebih praktis aja, jadi sambil jalan atau sambil apa, saya bisa sambil ngerjain editing juga gitu. Terus kalau misalnya ada beberapa aplikasi-aplikasi lain yang juga bisa dicari, bisa di-download, itu punya fitur-fitur yang bisa ngegabungin gambar, bisa juga ngapus gambar, dikombinasiin, diganti warna background dan lain-lain. Itu udah sangat praktis banget gitu. Bahkan saya juga kadang lebih amazing sama teman-teman yang sekarang tuh sangat familiar dengan aplikasi-aplikasi handphone itu, mesti mereka lebih cepat kerjanya, lebih praktis juga, lebih buat ngapus backgroundnya sekarang mungkin tinggal sekali klik doang gitu. Kalau misalnya pakai software profesional harus buka dulu, loading dulu gitu ya, ngedit satu, di tracing satu-satu, tapi sekarang tinggal satu klik selesai, backgroundnya hilang gitu ya, lalu bisa dipercepat. Jadi menurut saya kalau untuk kebutuhan media sosial kita cari yang praktis-praktis aja gitu. Kecuali kalau untuk kebutuhan iklan, terus juga dicetak di billboard gede, dicetak menu yang lumayan besar gitu, dicetak di poster buat depan restorannya agak besar, mungkin kita perlu agak proper dengan itu. Tapi kalau misalnya hanya untuk di media sosial, marketplace dan lain-lain, handphone sekarang udah powerful banget lah gitu. Banyak aplikasi yang menyediakan fitur-fitur buat editing yang lebih cepat, lebih praktis gitu. Oke, nah jadi buat teman-teman kayaknya ini sebuah hal yang kita mesti kuasai ya, salah satu digital skills saya bilang kalau teman-teman mau buka bisnis online shop saat ini, terutama kalau kuliner nih, karena dari Mas Edi kan expertnya juga di kuliner saat ini fokusnya. Nah kebetulan Sekolah Pebisnis sama Mas Edi ini kita akan membuat sebuah webinar yang teman-teman bisa join. Nanti webinarnya diaktif dari minggu ini di hari Sabtu ya, jam 3 siang. Webinarnya kita akan nunjukin ke teman-teman apa yang kita obrolin di sini di Instagram Live ini. Kan sekarang saya ngobrol Mas Edi kan lihat ya, maksudnya gambarannya kayak gimana sih bentuknya, lalu mungkin cara bentuknya kelihatan semua di sini teman-teman. Nanti kita akan masuk ke dalam review, lalu teman-teman bisa melihat ada contohnya, slide-slide-nya, presentation-nya, bahkan ada demonya juga supaya teman-teman bisa duplikasi gitu. Oh ternyata kayak gini bentuknya ya. Oh ternyata sekarang trennya itu seperti ini. Nah itu bisa teman-teman lihat dan teman-teman langsung terapkan ke online shop teman-teman. Dan memang kabar baiknya adalah ini webinar ini itu free, jadi teman-teman sekarang pun bisa join ke webinarnya. Jadi bisa daftar nanti setelah Instagram Live ini, saya akan berikan linknya di story, teman-teman bisa swipe up, lalu bisa join ke webinar kita nanti di hari Sabtu jam 3 siang, hari Sabtu jam 3 siang. Supaya teman-teman bisa lihat seperti apa kira-kira. Nah di sana nanti kita akan berikan juga ada 15 tips rahasia foto produk model smartphone. Jadi ada ebook dari Sekolah Bisnis, itu isinya adalah 15 tips supaya teman-teman bisa menggunakan smartphone teman-teman untuk menaikkan penjualan teman-teman yang gitu. Termasuk nanti ada juga 10 tren foto di Instagram yang wajib diketahui para online shop owner. Jadi ada tren fotonya, seperti tadi kita sempat bahas beberapa tren, itu hanya 1 atau 2 dari ternyata ada 10 tren fotografi yang sekarang harus teman-teman kuasai nih di tahun 2020 ini terutama. Nah itu semua nanti akan dibahas di webinar kita, itu nanti di hari Sabtu jam 3 siang gitu kurang lebih. Jadi itu langsung bersama dengan kalau boleh tahu saya kira dari yang kuliner sendiri sekarang lebih banyak trennya itu kulinernya apa sih? Oh, sekarang tuh lebih banyak frozen food, itu lumayan banyak. Makanan-makanan yang bakso, mie juga mulai lumayan banyak gitu ya. Orang pada jualan mie frozen gitu, biar bisa tinggal praktis, tinggal angetin langsung jadi. Terus juga kue-kue, cake itu juga lumayan banyak sekarang itu. Terus juga makanan-makanan berat yang tadinya mungkin kita bisa dapetin di restoran kayak soto, tongseng dan lain-lain, itu juga banyak sekarang yang jual jadi daging segala macam itu juga, tapi bentuknya frozen. Itu yang memang lagi lumayan banyak lah. Kalau saya banyak dapat itu biasanya frozen, walaupun bentuknya macam-macam, tapi konsepnya itu biasanya frozen itu lagi naik daun gitu. Frozen food ya, lagi bisa dikirim soalnya ya, bisa disimpan ya. Iya, bisa dikirim, gampang difoto juga. Walaupun harus olah lagi biasanya, tapi relatif lebih fresh gitu daripada nanti makanan datang terus udah nggak terlalu bagus terus difoto gitu. Jadi
frozen food itu sekarang lagi banyak. Minuman, kopi itu juga lagi, ini lagi kopi literan tuh ya, kopi literan 1 liter tuh lagi banyak juga. Ya minuman-minuman yang basicnya paket-paket keluarga, combo makanan gitu juga lumayan banyak. Sambelan, terus bawang goreng gitu juga lumayan banyak juga yang bikin gitu. Jadi peluang berbeda juga ya buat teman-teman, karena foto produk yang sifatnya makanan ini tadi saya tangkap bahwa customer-nya ini kan mengalami limitation kalau mau ngirimin makanannya dia untuk difoto ya. Kayak misalnya dari Mas Edi sendiri kan biasanya customer-nya pasti di daerah Jabodetabek ya. Jabodetabek masih bisa ngirim. Tapi mungkin di sini ada yang live yang teman-teman ngelihat dari kota misalnya Sumatera, dari kota Sulawesi, dari kota misalnya di Jogja. Nah, teman-teman sebenarnya bisa mulai foto produk bisnis. Nah, itu kan ternyata Mas Edi ini juga mengajarkan teman-teman, mengajarkan kelas untuk memulai foto produk bisnis. Nah, nanti kalau teman-teman tertarik, akan dikasih tahu infonya lebih lanjut lagi itu setelah webinar kita yang tanggal 3 nanti di hari Sabtu. Jadi buat teman-teman yang tertarik meningkatkan skill foto produknya dengan smartphone, aja sih yang harus kita optimasi dari smartphone kita supaya hasilnya itu bisa menarik buat orang-orang. Kita jawab di webinar kita. Tapi yang kedua, kalau teman-teman mungkin sekarang lokasinya bukan di Jabodetabek, ya, Mas Edi kebetulan di Jabodetabek. Nah, bahkan bisa kolaborasi nanti sama Mas Edi itu. Jadi teman-teman aku mau buat bisnis fotografi di daerah Jogja. Nah, teman-teman kita mau buat fotografi kuliner dengan target marketnya itu ada orang-orang yang di sekitar teman-teman yang di daerah Sumatera bisa mulai fotografi bisnis karena memang target marketnya biasanya lokal. Berapa banyak sih restoran sekarang yang mungkin mereka. Nah, mereka sekarang lagi mulai untuk keluar main gitu ya. Lagi mulai untuk masuk ke dunia. Nah, itu target pasar teman-teman yang saat ini mau mulai untuk fotografi bisnis ini. Nah, jadi sebenarnya fotografi bisnis ini, terutama yang kuliner ini sebenarnya sangat menjanjikan juga nih di era corona sekarang ini. Nah, kalau teman-teman juga tertarik mau belajar mengenai fotografi bisnis ini, nanti di tanggal 3 itu kita akan infokan lebih lanjut lagi ya. Nanti saya akan kasih suaranya distorsi katanya. Suaranya jelas nggak teman-teman? Lumayan jelas, Mas. Jelas ya? Oke. Siap. Nah, kira-kira boleh nggak dikasih tahu ke teman-teman kira nanti di Zoom itu atau di sesi webinar kita akan di-sharingin apa aja sih, Mas Edi? Iya, buat yang di webinar itu nanti saya akan coba bahas mulai dari awal ya, dari konsep fotografi itu sendiri, terus bagaimana pemanfaatan smartphone, lalu juga konsep buat penataan, styling sedikit, lalu juga penataan layouting produk makan itu sendiri gimana supaya tampak lebih menarik, terus juga pemahaman konsep pencahayaan itu seperti apa agar bisa dimaksimalkan. Kalau misalnya nggak ada budget buat beli lighting profesional, gimana sih tipsnya supaya bisa pakai lampu-lampu yang ada gitu. Nanti saya kasih tahu trik-triknya juga gimana kalau mau pakai lampu yang ada itu harus diapain, seperti itu kurang lebih, supaya bisa menghasilkan foto produk, khususnya foto produk makanan agar lebih menarik gitu. Jadi ini ibarat buat teman-teman yang pemula banget, buat teman-teman yang sama sekali belum tahu fotografi, buat teman-teman yang mungkin ngerasa kayaknya aku nggak bakal bisa deh soalnya gaptek gitu ya, soalnya aku nggak bisa ngedit di smartphone saat ini. Nah, nggak usah khawatir teman-teman, karena nanti di Zoom itu kita akan mulai dari awal sampai teman-teman bisa ngerti sebetulnya untuk setup fotografi itu apa sih alat-alatnya. Nanti kita akan bahas semua di sana. Jadi teman-teman bisa join ke webinarnya. Oke, jadi mungkin sebelum kita menutup sesi IG live kita, ada nggak sih 3 tips aja buat teman-teman yang mungkin saat ini baru merintis bisnis kulinernya di Instagram? Yang paling harus diperhatikan itu apa menurut Anda? Oke, yang pertama itu yang pasti konsep feed-nya di Instagram itu harus rapih ya. Orang datang ke Instagram kita kalau misalnya rapi, kalau misalnya terkonsep, kalau tertata, orang akan tahu kita itu jualan apa gitu. Jadi kalau misalnya jualan snack ya perbanyaklah foto-foto snacknya, terus perbanyak juga testimoninya, sehingga Instagram kita lumayan lengkap informasinya agar orang tuh tertarik. Yang kedua, kalau misalnya mau mulai foto produk dengan handphone, itu sebaiknya gunakan pencahayaan yang juga sesuai, yang cukup
gitu, jangan sampai terlalu gelap, karena pertama kali orang akan tertarik secara visual itu ketika lihat produknya lewat foto lewat media sosial. Jadi selalu gunakan cahaya yang sesuai. Terus yang ketiga, kalau sudah ditata, dirapihin, fotonya sudah bagus, lalu juga perbanyak konsep-konsep foto-foto yang memberikan informasi, misalnya detail produknya, detail fotonya, terus juga foto-foto yang misalnya bercerita bagaimana foto itu, produk itu dipakai, bagaimana foto produk itu digunakan, bagaimana kalau misalnya makanan itu mungkin ada foto orang lagi makan, atau video juga boleh kayak gitu. Jadi yang penting lebih informatif lah, jangan sampai orang datang sekali habis itu ini apa ya, cuman foto katalog aja gitu, nggak terlalu informatif, orang akan tinggal gitu aja. Oke, wow. Gitu. Jadi kalau misalnya mau mulai aja. Ya, ilmu dari fotografi ini itu nggak hanya teman-teman bisa gunakan untuk produksi foto aja, tapi kalau teman-teman udah menguasai ilmu fotografi, otomatis nanti story teman-teman, katakanlah teman-teman mau sharing di Instagram Live, itu otomatis akan jadi lebih bagus juga, karena kita udah ngerti ya cara setup lightingnya, cara setup settingnya gitu. Jadi akan secara overall sebenarnya akun teman-teman ini akan naik kualitasnya lebih tinggi lagi. Oke, thank you banget Mas Yadi udah sharing-sharing bersama kita nih, barengan di Sekolah Bisnis bersama dengan teman-teman bisnis, dan sampai jumpa lagi di weekend buat teman-teman yang akan ikutan ke webinar. Thank you Mas Yadi, sampai jumpa lagi. Ya, makasih Mas Yosef, terima kasih Sekolah Pebisnis, terima kasih semua yang udah live.